Nah, bagaimana teman-teman sudah mempelajari keempat bilangan kuantum, mulai dari bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan juga yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Nah, selanjutnya teman-teman akan belajar tentang konfigurasi elektron. Sebelum kita bisa membuat konfigurasi elektron, kita akan belajar dulu tentang aturan-aturan dalam menentukan konfigurasi elektron. Aturan yang pertama adalah aturan Aufbau. Jadi untuk aturan Aufbau ini ya, teman-teman bisa dilihat Aufbau di sini ini bukan nama orang. Jadi Aufbau di sini adalah sebuah kata dari bahasa Jerman yang artinya itu membangun. Maksudnya gimana? Maksudnya kita mulai menempatkan elektron itu mulai dari subkulit yang tingkat energi paling rendah ke subkulit yang tingkat energinya paling tinggi. Jadi ketika kita mau mengisikan elektron, itu kita mulai dari yang paling dekat dengan inti hingga paling jauh dengan inti. Jadi teman-teman bisa kita bikin bersama-sama. Yang paling dekat dengan inti itu kan kulit pertama. Terus kulit kedua. Terus kulit ketiga. Kulit keempat, kulit kelima, 6, dan seterusnya gitu ya. Nah, di kulit pertama, N sama dengan 1, itu kan hanya ada orbital L sama dengan 0. Jadi, di kulit pertama itu hanya ada orbital 1s. Di kulit kedua, N sama dengan 2, berarti ada L sama dengan 0 dan L sama dengan 1. L sama dengan 0 itu adalah S, L sama dengan 1 adalah P. Artinya di kulit kedua itu ada orbital, ada subkulit 2S dan juga 2P. Di kulit ketiga, kita punya subkulit L sama dengan N sama dengan 3, kita punya subkulit L sama dengan 0, L sama dengan 1, dan juga L sama dengan 2. Kemudian untuk subkulit keempat, untuk kulit keempat kita punya subkulit L sama dengan 1, L sama dengan 2, L sama dengan 0, L sama dengan 1, L sama dengan 2, dan L sama dengan 3. Begitu juga dengan kulit kelima, berarti kita punya N sama dengan 5, mulai dari L sama dengan 0, L sama dengan 1, L sama dengan 2, L sama dengan 3. 6 juga gitu, 6S, 6P, 6D, 6F. Teman-teman masih ingat juga dengan jumlah orbital yang ada di orbital S. Orbital S itu kan hanya satu kotak, ya kan? Kalau orbital P ada 6 kotak. Orbital D ada 5 kotak. Orbital F ada berapa tadi? Udah dihitung belum? Orbital F ada 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Artinya, karena menurut bilangan kuantum spin tadi satu ruangan orbital ini bisa terisi 2 elektron, berarti kita bisa ngisi nih masing-masing untuk elektron di orbital S itu isinya berapa berarti? Isinya maksimal 2. Kemudian untuk orbital P berarti isinya maksimal, ini kalau satu ini kan 2. Berarti kalau 3 ini jadi 6. Yang D juga begitu. Ini kalau satu ada 2, berarti kalau 5 jadi 10. F-nya berarti 14. Dan seterusnya ya. Kemudian untuk aturan bagaimana cara mengisikannya, kan pengisiannya tadi adalah dimulai dari apa? Dimulai dari tingkat energi yang paling rendah, subkulit tingkat energi paling rendah ke yang paling tinggi. Jadi, untuk subkulit energi yang paling rendah ke paling tinggi ini, kita menggunakan aturan hujan. Hujan itu kan jatuhnya miring gini ya harusnya. Bukan gini kan? Nah, salah. Jadi miring gini. Nah, nanti kita juga akan membuatnya supaya jadi miring gitu. Gimana caranya? Nah, ini. Kita mulai dari tingkat energi paling rendah. Subkulit yang tingkat energi paling rendah berarti kan 1S2. Jadi kita mulai dari sini. Terus naik ke sini. Naik lagi ke bagian sini. Oke, sorry. Saya ulang ya.
Habis dari sini 2S, kita naik ke 2P, 2P turun ke, naik lagi ke 3S, ke 3P, habis 3P ingat, ini apa? 4S, habis 4S ke 3D, 4P, 5S, habis dari 5S naik lagi ke 4P, 5P, 6P, 6S, kemudian ke 4F, dan seterusnya. Ini kalau ada 7 tulis juga. Jadi nanti pengisian elektronnya mulai dari 1S dulu. Kalau masih ketika ngisi 1S dan masih sisa berarti bisa ngisi 2S. Lanjut ke 2P, lanjut ke 3S dan seterusnya. Seperti itu terus-menerus. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya kalau kita punya Na nih. Kalau kita punya Na itu berarti kan isinya nomor atomnya kemarin 11. Karena ini konfigurasi elektron, berarti yang kita cari juga jumlah elektronnya. Karena ini Na ini atom netral, berarti nomor atomnya juga 11, jumlah elektronnya juga 11. Artinya kita akan mengisikan dulu di tingkat energi paling rendah. Jadi kita isi di 1S2. Berarti dari 11 udah ngisi 2, tinggal 9. Masih bisa naik ke 2S. 2S2. Nah, lagi ke 2P6. Berarti ini udah kepake 10. Berarti tinggal sisa 1. Habis dari 2P6 itu kan ke 3S ya. Jadi ini ke 3S1. Bisa dipahami? Ya, jadi ini adalah konfigurasi elektron dari 11 Na atau natrium. 1 ini menyatakan kulit, S-nya menyatakan subkulit atau subkulit, kemudian nanti 2 ini menyatakan elektron yang ada di dalam subkulit tersebut. Seterusnya sampai sini, ya. Contoh lagi, kita punya 20 Ca. Ca itu apa? Kalsium. Nah, ini nomor atomnya berarti 20. Jadi kita bisa bikin lagi. Jadi kita mulai dari 1S2, masih sisa 18, masuk 2S2, masih sisa 16, 2P6, berarti masih sisa 10, 3S2, masih sisa 8, dari habis 3S2, 3P6. Oke, ingat habis 3P6, dia masuk ke, ini kan baru pakai 18, masih sisa 2, 2 bisa masuk ke 4S2. Jadi ini adalah konfigurasi konfigurasi elektron dari kalsium. Oke, jadi teman-teman bisa lihat untuk contoh bagaimana cara menentukan konfigurasinya ya. Kemudian untuk aturan kedua dari bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron itu adalah aturan Hund. Ya, ini kalau Hund ini sekarang nama orang. Jadi ini aturan Hund ini adalah aturan pengisian elektron ke dalam orbital itu harus menempati susunan setengah penuh dulu secara paralel, baru nanti kemudian akan penuh. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya misal saya punya ini, contohnya ini aja. Kita punya 15 fosfor. Jadi konfigurasinya adalah 15 fosfor. Nah, ketika kita akan membuat pengisian elektron di dalam orbitalnya, kita ngisinya kayak gini. Ini 1S ya, orbital 1S kan hanya satu kotak. Ngisinya berarti 1, 2, karena isinya 2. Ini juga satu kotak karena masih S, 1, 2. P, nah mulai dari P ini yang agak sulit karena dia ada 3 kotak. Ingat, kita ngisinya setengah penuh dulu, sampai dia terisi semua orbitalnya, baru nanti dipasangin. Jadi kalau 6 itu isinya 1, 2, 3, jadi spin paralel dulu, baru kalau udah semua orbital terisi, kita memasangkan 4, 5, 6. Untuk 3S, 1, 2, 3P, 3P, ada 3 kotak juga, karena ini cuma 3 isinya, berarti 1, 2, 3, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman punya dia tuh misalnya D5. Nah, D5 ini berarti bentuknya yang mana nih? D5. Misalnya D5 saya bikin 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti akan jadi salah. Jadi kalau D5 ya ngisinya harusnya 1, 2, 3,
4, 5. Isinya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini untuk pengisian elektron di dalam orbital menggunakan aturan Hund, harus semua paralel dulu diisi sampai orbitalnya semua terisi, baru nanti kemudian kalau masih ada sisa elektron dipasangin. Itu namanya aturan Hund. Nah, aturan konfigurasi elektron yang terakhir itu adalah larangan Pauli. Jadi larangan Pauli ini berbunyi, tidak boleh ada 2 elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama semua. Jadi mungkin kalau N-nya itu sama, ibarat misalnya N-nya sama, L-nya sama, M-nya sama, S-nya itu pasti akan berbeda. Karena yang satu ruang itu kan ada yang S-nya plus setengah dan S-nya min setengah. Jadi akan tidak pernah ada 2 elektron dalam satu atom itu punya keempat bilangan kuantum yang sama. Nih, paling sederhananya aja ya, saya misalnya punya 2 helium. Jadi konfigurasinya 1s2 ya. Jadi kalau kita tuliskan kotaknya, ini saya ulangin. Jadi tidak boleh ada 2 buah elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Gitu ya. Nah, ini contohnya saya punya 2 helium. Ini kan berarti 1s2 gitu ya. Nah, di 1s2 ini berarti kotaknya 1 karena S, tapi berisi 2 elektron. Nah, elektron pertama, jadi untuk elektron pertama kita bisa lihat di sini, misalnya ini elektron pertama ya. Ini bilangan kuantumnya bisa kita cek bilangan kuantumnya berarti mulai dari N sama dengan 1 karena dia ada di kulit pertama. Kemudian L sama dengan S itu L sama dengan 0. Kalau L sama dengan 0, ini M-nya juga 0. S-nya karena dia ke atas berarti plus setengah. Sedangkan bilangan kuantum yang kedua, ini N-nya tetap 1 karena dia berada di kulit pertama. L-nya subkulit S, berarti L0. Kalau N0 kan satu kotak, artinya M-nya kemungkinan hanya 0. Tapi S-nya adalah karena ke bawah, berarti dia min setengah. Jadi ini cara menentukan bilangan kuantum, sekalian teman-teman udah paham. Ya. Nah, berikut adalah bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron dan juga bilangan kuantum, mulai dari aturan Aufbau, kemudian aturan Hund, dan juga larangan Pauli. Semoga teman-teman bisa memahamin aturan-aturan tersebut sehingga bisa mengaplikasikan bagaimana cara membuat konfigurasi elektronnya. Nah, kemudian kita akan membuat contoh konfigurasi elektron dari atom-atom yang sudah diketahui ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kita mulai dari ini 1s2, 2s2, ya kan? 2p6, 3s2, 3p6, ya ini baru kepake 18, berarti masih sisa 1, 4s1. Gimana kalau yang 26fe? Nah, kalau 26fe berarti kita mulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ini 3 ya, sorry. 4s2, ini udah 20, habis 4s, 3d, 6, gitu ya. Untuk 35br berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ini berarti 20, 3d, maksimal 10, 30, habis itu 4p5. Nih, jadi untuk aturan konfigurasi elektronnya seperti ini. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Jadi nanti juga teman-teman bisa menyingkat ya, menyingkat konfigurasi ini dengan konfigurasi dengan gas mulia. Gas mulia itu adalah suatu golongan yang ada di 8A. Unsur-unsur dalam 8A itu mulai helium, neon, argon, heboh negara Arab karena KR36 54Xe. Dimana ini digunakan untuk menyingkat. Jadi contohnya gini nih. Kalau 19K kalium, jadi ini kalium ya. Kalium ini kan berarti dia paling dekat itu dengan argon ya. Ya kan? Segini. Nah, ini kan 18. Ini kita bisa singkat menjadi AR 4S1.
gitu. Jadi lebih enak kita bikin konfigurasinya. Sama kayak ini juga. Ini juga bisa AR ya. Ini kebetulan paling penuhnya juga paling dekatnya kan sama AR ya. Jadi nggak boleh melebihi dari itu. Nggak boleh melebihi dari nomor atomnya sendiri. Ini berarti juga AR. 4s2, 3d, 6. Kalau misalnya saya punya, misalnya ini yang beda ya, misalnya saya punya 13 aluminium. 13 aluminium kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Nah, ini berarti nanti nyingkatnya, karena aluminium itu kan nggak nyampe 18, berarti yang paling dekat kan 10. Jadi kita simbolkannya atau bikin singkatannya Ne, 3s2, 3p1. Gitu ya. Jadi ini untuk cara menyingkat konfigurasi elektron dengan konfigurasi gas mulia. Fe itu besi, kemudian Br itu bromin. Gitu, bisa ya. Jadi untuk menyingkat, teman-teman nanti bisa bikin dulu nih konfigurasi dari gas mulia nih, untuk kemudian digunakan menyingkat itu. Kalau enggak, teman-teman bisa ngafalin aja ini nomor atomnya. Jadi kalau udah, oh ini udah nyampe 10 nih, oh berarti di sini ini nanti dia apa untuk singkatannya. Gitu ya. Next, gimana kalau konfigurasi elektron dari ion? Nah, kita lihat dulu ionnya. Jadi kalau ion positif, teman-teman buat apa namanya konfigurasi netralnya dulu, baru nanti dikurangin ya. Karena kan kalau ion positif itu melepas elektron. Jadi mula-mulanya mungkin kayak gini. Berarti ini 1s2, 2s2. Jadi kita bikin dulu, kita bikin dulu yang K. Jadi kalau yang K itu kan 19K, itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Nah, karena K plus itu berarti melepas 1 elektron, sehingga elektron yang dilepas itu elektron terluar. Jadi elektron yang dilepas terluar. Mana yang terluar? Oh, ini adalah yang terluar. Dari mana? Ini kulit keempat, berarti dia yang paling luar. Jadi konfigurasi dari 19K plus jadi kayak gimana? Ya jadi seperti ini. Setelah 4s1 hilang, jadinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ini adalah konfigurasi elektron dari ion kalsium. Jadi ini ion kalsium. Kemudian untuk 35 Brmen, ini gimana ya Mbak kalau 35 Brmen? Ini berarti menangkap 1 elektron. Jadi kalau menangkap 1 elektron gimana ya? Tinggal tambahin aja. Berarti nambah 1 nanti, 35, tambah 1 berarti ada 36. Jadi kita bisa langsung bikin 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Ini semuanya akan jadi 36. Ini adalah untuk ion bromida. Nah, gimana kasusnya kalau dia Fe2+. Kita lihat ya, kalau yang ionnya positif, ini kan berarti melepas ya. Jadi kalau bagian melepas, kamu bikin dulu atom netralnya dulu. Jadi ini kan, kalau kita bikin, tadi 26 tuh paling dekat sama 18 ya. Jadi kita bikin singkatannya ada AR, gitu kan. AR, 4S2, 3D6. Nah, kemudian untuk membentuk Fe2+, itu melepas 2 elektron yang paling luar. Coba di sini yang paling luar yang mana? Jadi yang paling luar ini kan sebenarnya adalah 4s2. Artinya nanti konfigurasinya 26 Fe2+ setelah melepas 4s2 karena 2+ di sini. Berarti jadi AR 3D6. Gimana kalau kamu punya 26 Fe3+? Berarti kamu melepas 3 elektron. Ini 2 dilepas, tambah 1 lagi yang dilepas. Jadi AR 4s0-nya juga udah hilang. Kita hapus aja, 4s-nya juga udah hilang ya. Dan satu lagi, ada kan 3+. Kalau 2 ini aja kan baru melepas 2. Jadi butuh melepas 1 lagi. Yang terluar setelah itu adalah 3D6. Dilepas 1, jadi 3D5. Jadi seperti ini. Mudah ya cara menentukan konfigurasi elektron.
Setelah menentukan konfigurasi elektron, kita akan menentukan bilangan kuantum. Di contohnya, tentukan bilangan kuantum dari elektron ke-10, 15, dan 22 dari unsur 20 Ca. Jadi kita coba dulu untuk 20 Ca ya. Sebelum menentukan bilangan kuantum, kita tentukan dulu konfigurasi elektronnya. Dimulai 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, yang diminta adalah elektron ke-10. Elektron ke-10 ada di mana? Elektron ke-10 ada di sini. Elektron ke-15 ada di mana? Jadi elektron ke-15 ini kan 10, 12, 15 berarti di sini. Elektron ke-22 nggak ada ya kalau yang di Ca, ini nggak ada. Jadi kita bisa bikin dulu untuk elektron ke-10. Jadi untuk elektron ke-10 itu berada di 2Pa6. Jadi kita bikin nih 2P6. Kita analisis dari 2P6 ini. Ya, kita analisis dari 2P6. Jadi kita bikin dari 2P6. Kita mulai dari yang pertama adalah angka di depan. Jadi angka di depan ini menunjukkan kulit atau bilangan kuantum utama. Jadi ini menunjukkan N sama dengan. Ini ada berapa? 2, berarti N sama dengan 2. Kemudian yang kedua, kita punya huruf ini. Huruf ini menandakan subkulit. Berarti ini subkulit P, ya kan? Ini subkulitnya P, kebetulan artinya L-nya sama dengan 1. Oke, kalau kamu udah tahu N sama dengan 2, L-nya juga udah sama dengan 1, kita kan bisa membuat L sama dengan 1 itu ada berapa kotak? L sama dengan 1 itu ternyata ada 3 kotak. Nah, kemudian, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kita bisa hapus. Kalau misalnya nih, kalau misalnya dia itu elektron ke-10, itu pas di 2P berapa? Oh, ternyata pas di 2P6, berarti ada 6 elektron ini yang ngisi. Jadi ini akan ada 6 elektron yang mengisi ke sini. Nanti akan kita mengisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya elektron ke-10 itu ada di mana? Jadi elektron ke-10 itu ini. Ya, kalau kita bilang tadi, gimana cara menamai orbitalnya? Ini nilai M-nya kan dari min 1 sampai plus 1. Berarti M-nya adalah yang di sini ya. Jadi M-nya adalah plus 1. S-nya gimana? Nah, S-nya dia naik atau turun? Oh, turun. Berarti S-nya min setengah. Jadi kamu bisa menentukan, oh ternyata nilai N-nya 2, elektron tersebut tuh N-nya 2, L-nya 1, M-nya plus 1, dan S-nya setengah. Gitu. Nah, selanjutnya kalau untuk yang elektron ke 15. Elektron ke-15 berarti letaknya di mana? Elektron ke-15 ini ke-12. 15 berarti 3P3. Kita bikin juga. Sama dengan cara yang tadi berarti. Berarti ini menunjukkan. Jadi ini tadi menunjukkan apa? Ini menunjukkan N. Jadi kamu punya N-nya berapa? Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan L. Jadi N-nya 3. L-nya 1 lagi ternyata P-nya. L sama dengan 1 kan? Berarti ini P gitu kan? Orbital P itu 1, 3 kotak ya. 1, 2, 3. Ingat, min 1, 0 plus 1. Ada 3 elektron, berarti 1, 2, 3. Nah, ternyata berarti isinya M-nya adalah plus 1. S-nya juga plus setengah, karena dia ke atas. Gitu ya. Gampang? Gampang sekali, nanti kamu coba yang bagian 26 FE. Nah, kemudian untuk tugas setelah pembelajaran ini ada 3 soal. Silahkan nanti teman-teman bisa mengerjakan ini berdasarkan materi yang sudah kita bahas.
Jika ada pertanyaan, boleh didiskusikan di grup WA kita ya. Atau kalian boleh mengisi bertanya Japri. Tapi akan saya rekomendasikan kalau kalian bertanya via grup agar tidak tertelan. Jadi kadang karena saking banyaknya grup itu malah yang lebih notifnya tuh terbaca tuh kalau yang dari grup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk tugas ini silakan nanti dituliskan di buku catatan. Ya, di tugasnya ini nanti silakan ditulis di buku catatan. Kemudian di foto, kemudian dikirim ke LMS ya. Terima kasih.